Tahun baru itu ada Galaxy baru, ya namanya adalah Galaxy Unpacked 2024. Dan hari ini gue dapat kesempatan buat experience hands-on Galaxy S24 series. Ini dia. Sesuai dengan beberapa teasernya di beberapa hari terakhir ya, Samsung itu lagi memamerkan kemampuan AI, namanya adalah Galaxy AI. Seperti apa sih AI yang dimaksudkan itu? Tapi sebelum kita bahas lebih mendalam, kita bahas dari hardware-nya dulu ya, ini ya, device-nya dulu. Galaxy Unpacked 2024 ini ada 3 produk dari line up flagship mereka, yaitu S24 series. Ada S24 yang base, ada S24 Plus, dan ada jagoannya. Ini yang paling atas, yaitu S24 Ultra. Spesifikasi Samsung Galaxy S24 series ini ada beberapa perubahan. Kalau sebelumnya rata ya menggunakan Snapdragon, nah sekarang enggak. S24 dan S24 Plus menggunakan chipset Exynos 2400. S24 Ultra menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Untuk S24 yang base itu pakai RAM 8GB, S24 Plus dan Ultra itu RAM-nya 12GB. Semuanya dengan storage mulai dari 256GB. Dan hanya S24 Ultra aja nih yang punya storage dengan 1TB. Sementara ukurannya yang S24 base di 6,2 inci naik 1 inci, S24 Plus ukurannya di 6,7 inci, dan yang Ultra ini 6,8 inci. Pilihan warna untuk S24 Ultra ini adalah Titanium Grey, Titanium Black, Titanium Violet, dan Titanium Yellow. Pilihan warna untuk Galaxy S24 Plus dan S24 itu mencakup Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, dan Amber Yellow. Ketiga model ini hadir dengan warna tambahan yang tersedia secara online. Sebutannya seperti biasa, online eksklusif. Secara spek untuk yang base dan plus ini hampir-hampir mirip ya, bahkan setup kameranya aja ini sama persis kayak pendahulunya. Secara desain juga kelihatan sedikit lebih mengotak, panelnya juga udah LTPO dengan refresh rate dari 1 sampai 120 Hz. Dan displaynya juga lebih menipis lagi nih bezelnya, jadi sedikit kelihatan ada bedanya, dan peningkatannya ada di ukuran baterai. S24 yang base itu 4000 mAh, S24 Plus di 4900, dan yang Ultra ini sama kayak pendahulunya di 5000 mAh. Nah tapi di Ultra ini displaynya punya kecerahan yang lebih tinggi lagi, up to 2600 nits. Kalau sebelumnya itu cuma 1750 nits aja. Ketiganya dibekali dengan One UI 6.1 berbasis Android 14 dan ada AI-nya, dimana zaman sekarang ini adalah eranya AI. Di S24 series ini ada AI yang terbagi menjadi 2, ada yang on-device dan ada yang cloud-based. Oke, jadi cukup sampai di sini aja S24 dan S24 Plus, karena gue pengen fokus nih ke S24 Ultra, karena ini adalah varian yang paling tertingginya dari S24 series, dan ini adalah varian yang paling jagoannya dari Samsung. Bahasa desain Samsung Galaxy S series yang varian Ultra ini masih sama ya, masih seragam, mungkin biar lebih berasa nih kelihatan ciri khasnya. Tahun ini nggak terlihat dramatis perubahannya. Rasanya kayak masih sama, dipegangnya juga sama. Oke, jadi gue pengen compare S24 Ultra ini ke S23 Ultra. Kalau pertama yang kita bisa lihat ini adalah bahannya yang menggunakan titanium, jadi sedikit lebih ringan dibandingkan dengan S23 Ultra ya. Dan kalau kita lihat bagian pinggirnya nih, frame-nya ini sedikit lebih mengecil radiusnya. Jadi kalau dari S22 ke S23 Ultra itu yang tadinya melengkung banget frame-nya, terus di S23 Ultra itu jadi lebih nggak melengkung lagi, dan di S24 Ultra ini jadi radiusnya lebih kecil lagi, jadi kelihatan semakin mengotak, tapi tetap ada lengkungannya di pinggirnya, ada buat handlingnya itu supaya jadi tetap berasa nyaman, nggak tajam gitu, jadi tetap ada ya border radiusnya ya. Nih kalau kita lihat ya lengkungan frame yang ada di bagian belakangnya, ini lengkungannya ini ada di bagian frame-nya ya. Ini kelihatan tuh berasa lengkungannya. Sementara kalau di S23 Ultra lengkungannya ini ada di bodinya. Frame-nya cuma di pinggir aja. Nah, ini lengkungannya ini bodinya nih yang melengkung. Dan begitu juga layar depannya nih, karena layar depannya S24 Ultra ini udah
mengadopsi sistem yang flat ya. Kalau di S23 Ultra ini masih ada sedikit lengkungannya. Jadi kalau pengen pasangin screen protector yang tempered glass, ini udah jadi lebih nyaman, lebih gampang buat dipasanginnya. Nggak kayak ini S23 Ultra nih gue harus pasang tempered glass yang pakai lem UV karena layarnya ini curve. Selanjutnya itu dari ukuran tingginya, ini kalau kita bandingin langsung S24 Ultra itu sedikit dipotong ya. Jadi sedikit lebih pendek dibandingkan dengan S23 Ultra. Nah sedikit banget sih, nggak terlalu banyak ya perbedaannya, tapi lumayan kelihatan. Jadi kalau misalkan kalian punya casing yang lama S23 Ultra, itu nggak akan bisa dipasang di S24 Ultra. Nah selanjutnya adalah bagian display, dimana S24 Ultra ini punya display yang lebih simetris. Jadi kalau di S23 Ultra kita lihat bagian bawah daripada displaynya ini masih lebih tebal dibandingkan kanan kiri atasnya. Nah di S24 Ultra ini bawahnya bezelnya tipis banget. Ini kerasa banget nikmatnya, layarnya jadi semakin imersif. Nah ngomong-ngomong soal casing nih, gue ada rekomendasi casing yang protektif tapi tetap kelihatan keren. Casing UAG. Tongkrongannya mantep nih, pilihannya ada banyak juga. Ada yang Monarch Pro, terus ada yang Civilian, ada yang Plio, ada yang Pathfinder. Pokoknya banyak dah, cakep-cakep semua. Kalau kalian tertarik, nanti linknya gue taruh ada di deskripsi. Ke bagian display masih menyajikan kelas yang teratas dengan bezel tipis, layarnya gonjreng, kualitasnya ini banget ya, keren ya, nampilin konten multimedia bakalan asik banget. YouTube, Netflix bakalan hajar nggak ada ampun. Display, speaker, vibrating motor mantep ya, udah pastilah buat HP yang paling ultra dipakai outdoor, indoor pasti bakalan bikin nyaman di mata. Untuk software kita udah tahu ya, pakai One UI 6.1 lebih smooth lagi, lebih intuitif, tapi di dalamnya ini ada beberapa fitur keren. Security-nya juga mantep ya, pakai Samsung Knox kayak Quick Share. Ini sekarang kita bisa setting kayak privat gitu. Atau di setting penerima cuma bisa lihat 10 kali aja atau beberapa jam doang, habis itu file akan hilang otomatis. Nah ke bagian AI, yang di highlight banget ini yang pertama adalah Circle to Search. Ini menurut gue bakalan kepake banget sih, misal kita lihat gambar kayak sepatu gitu misalnya, tinggal tap and hold home buttonnya aja, itu terus cukup di circle ya sepatunya, dan otomatis akan keluar tuh Google Search yang cari informasi tentang sepatu tadi. Lanjut, ada fitur AI Transcript yang fungsinya ini menarik. Misal kita lagi merekam percakapan, meeting, atau sebagainya, itu rekamannya bisa dijadikan tulisan berupa transkrip dialog percakapan, dan selain itu kita bisa juga diberikan opsi ya semacam summary-nya juga. Itu bisa dibikinin tinggal sekali klik aja. Nah lanjut ada chat assist. Nah fitur ini berguna banget saat kita lagi chat dengan orang yang berbeda bahasa. Misalnya kita lagi berpergian ke luar negeri atau ke Korea misalnya ya, terus mau beli sesuatu melalui pesan di aplikasi. Itu bisa dibantu oleh fitur ini untuk otomatis mentranslate bahasa. Dan menariknya lagi, bahasa yang digunakan itu ada beberapa pilihan, bisa formal, bisa agak sedikit nyantai, dan parahnya ini bukan cuma chat aja, panggilan telepon juga bisa dibantu dengan chat assist ini. Apa yang kita bicarakan itu bisa langsung ditranslate ke bahasa yang kita pilih. Nah sayangnya untuk bahasa Indonesia itu belum tersedia, kabarnya ini akan tersedia di kuartal kedua di tahun 2024 ini. Lanjut kita ke bagian image editing. Nah kalau sebelumnya cuma ada Magic Eraser terus ada tambahan foto remaster, nah sekarang jadi lebih mantap lagi nih, AI Generative Image. Ini misalnya nih ya, kita lagi motret, anggaplah gambarnya itu miring karena kita terburu-buru motretnya. Nah kita bisa langsung benerin pakai AI ini. Tinggal diklik aja tombol AI, terus betulin gambarnya yang miring tadi. Dan untuk mengisi bagian yang kosong ini karena terkena crop, tinggal otomatis AI yang mengisi gambar yang terpotong tadi. Bukan cuma itu, fitur ini juga bisa dipakai buat memindahkan objek, memperkecil ataupun memperbesar dengan hasil yang cukup rapih. Contoh, kita lagi mindahin objek nih, di bagian yang kita pindahin itu kan jadi kosong. Nah, itu akan otomatis diperbaiki oleh AI generatif ini. Nah, sekarang kita ke bagian kameranya. Kalau dilihat memang sekilas setup kameranya tuh sama ya.
Tapi sebenarnya setup kameranya tuh beda karena lensa telefotonya itu lebih tinggi lagi resolusinya dan sensornya juga lebih besar. Dan kalau kita lihat dari bump kameranya, ini S24 Ultra ini punya bump kamera yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dari bump kameranya S23 Ultra, dan sisanya gua rasa hampir-hampir sama ya, karena ini masih mengadopsi desain kamera yang sama, yaitu floating kamera. Masuk kita ke kameranya, S24 Ultra ini masih pakai setup 4 kamera, di mana kamera utamanya itu tetap ya 200 megapiksel, ada OIS, ultra wide 12 megapiksel, telefoto 3 kali optikal 10 megapiksel, ada OIS-nya, dan telefoto 5 kali periskopnya itu ada OIS-nya juga. Nah, dari sini kita pas lihat S24 Ultra pakai 5 kali zoom optikal, ini kayak penurunan dong bang. Eits, nanti dulu. Lensa periskop 5 kali optikal ini pakai sensor yang besar dengan resolusi yang besar juga di 50 megapiksel. Lebih enaknya kita langsung aja nih compare sama S23 Ultra yang punya 10 kali optical zoom. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau 10 kali zoom di S24 Ultra ini masih kelihatan bagus, bahkan bisa dibilang lebih bagus daripada S23 Ultra yang pakai optikal 10 kali zoom. Padahal S24 Ultra itu 10 kali zoomnya itu digital, tapi karena metode baru dengan sensor yang lebih besar itu bisa dapetin hasil foto yang lebih tajam. Inilah teknologi in sensor zoom yang ada di lensa telefoto periskop. Nah, gimana bang? Kalau videonya, kan Samsung kan terkenal HP-nya itu HP konser, optikalnya jadi turun dong di 5 kali. Tunggu dulu, ternyata dengan perekaman videonya ini masih bisa ngelawan dengan teknologi yang lebih baru. Bahkan ya, ini kelihatan lebih tajam di 10 kali zoom. Lanjut kita ke aplikasi kameranya, tampilannya masih hampir mirip ya. Dari sini ada 0,6, 1 kali, 3 kali, 5 kali. Nah, kalau dilihat di bawahnya, ini sekarang ada 5 kalinya. Ya intinya S24 Ultra ini menutup gap, di mana versi sebelumnya 5 kalinya tuh kurang bagus karena digital zoom dari 3 kalinya. Nah, sekarang semua zoom areanya udah merata, bagus semua. Dari ultra wide sampai ke zoom 10 kali bahkan 30 kali itu udah cukup bagus. Ke bagian video, ada lagi yang menarik. Kamera utama itu bisa rekam 8K 30 fps, ditambah lagi ini kamera telefotonya yang 5 kali ternyata bisa rekam 8K 30 fps. Menurut gua ini keren. Yang paling mantep lagi ini nih, perekaman video 4K 60 fps di semua lensanya dan bisa pindah-pindah sambil merekam. Ini ya, literally semua kameranya ya, termasuk kamera depannya. Oke, yuk kita lihat dulu sampel foto-fotonya dan juga videonya. Oke. Jadi upgrade yang paling berasa dari S24 Ultra ini adalah perekaman videonya. Selain udah stabil ya, mantep ya, dia bisa pindah-pindah juga di 4K 60. Kita ke ultra wide, nah seperti ini, 1 kali, 3 kali, 5 kali, dan 10 kali. Bisa pindah-pindah coy. Jadi ini di 4K 60 bisa pindah-pindah lensa, keren. Dan bisa pindah juga kamera depannya. 4K 60 pindah semua lensanya, keren. Untuk yang super steady, ini super steady, kita coba lari. Dia bisa pindah-pindah lensa super steady dari 0,6 ke 1 kali. Oke, jadi ini gue lagi ngetes nih perekaman videonya dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Nah, ini resolusinya yang paling tertingginya di 8K 30 fps. Sebenarnya di 8K 30 fps ini dia ada 2 opsi ya, ada 1 kali dan 5 kali. Cuma sayangnya dia nggak bisa pindah-pindah. Tapi ini udah kemajuan ya, karena di lensa telefotonya itu bisa rekam 8K. Yuk kita coba sambil jalan untuk ngetes stabilizer di 8K 30 fps. Bisa aja naik tangga. Gimana? Harusnya udah stabil kan? Cepetan dikit.
Lanjut ada video portrait, ini bisa rekam 4K, tapi fokusnya ini udah semakin lebih mantap lagi karena dia bisa auto detect bagian depan dan yang bagian belakangnya itu tetap ngeblur. Kalau sebelumnya ini dua-duanya jadi fokus ya, yang ngeblur itu backgroundnya, padahal itu ada depth di antara mereka. Nah sekarang kita ke bagian harga, ini yang paling ditunggu-tunggu. Nah kalian lihat aja ya foto berikut ini, dan jangan lewatkan juga promonya selama pre-order. Berikut ini juga ya, pantengin fotonya. Oke, segitu aja dulu hands on Galaxy S24 series. Experience menggunakan handphone Galaxy yang terbaru. Dan peningkatan yang paling berasa menurut gua ini ada di Galaxy S24 Ultra. Ini yang versi ultranya. Yang pertama adalah pakai bahan titanium, terus dengan desain yang lebih boxy, lebih mengotak. Yang paling berasa tentu ada di sini nih, di sisi software dengan adanya Galaxy AI. Ada transcript, ada circle to search, ada chat assist, ada generative editing yang semuanya buat penunjang produktivitas. Nah kalau dari sisi kamera tentunya adalah lensa telefoto periskopnya ya. Ini yang menggunakan sensor yang lebih baru, lebih besar, terus megapikselnya juga lebih gede. Jadinya terasa lebih bagus di zoom ya. Itu kita coba dari optikal yang 5 kali zoom, ini sampai ke 30 kali zoom itu hasilnya masih bagus. Dan maksimalnya tetap ya bisa sampai 100 kali space zoom, bisa motret bulan juga. Dan yang paling berasa adalah perekaman videonya nih, yang bisa rekam 4K 60 itu sambil pindah-pindah lensa. Kalau kalian setting 4K 60 di depan dan juga di belakang, itu bisa pindah-pindah ke semua lensanya. Ultra wide, normal, 3 kali, 5 kali, sampai ke kamera depan sambil merekam, itu gila sih. Oke, jadi segini aja Galaxy Unpacked 2024 yang menetaskan 3 produk dari Samsung ya. Galaxy S24, S24 Plus, dan S24 Ultra. Gimana menurut kalian? Jangan lupa drop komentar di bawah. Jangan lupa kasih jempolnya, terus share ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye!